Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Misbah BDV Channel. Nah, pada video kali ini seperti janji pada video sebelumnya, kita akan membahas 5 soal yang pada video sebelumnya itu aku berikan ke teman-teman semuanya. Dan pada hari ini juga kita akan membahas soal-soal perbandingan yang sering muncul ketika tes SKD nih teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTubeku biar aku semakin rajin, giat untuk membuat video-video selanjutnya seputar CPNS. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas soal sebelumnya dulu. Nah, di video sebelumnya tentang skill dasar tes intelijensi umum ada 5 soal terakhir yang kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum kita masuk tentang soal-soal perbandingan, baik itu perbandingan senilai ataupun tidak senilai. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Jika 5% dari suatu bilangan adalah 4, maka 20% dari bilangan tersebut adalah. Nah, jadi teman-teman, kita simbolkan dulu nih si suatu bilangan itu dengan huruf A aja deh. Nah, suatu bilangan sama dengan A. Jadi 5% dari suatu bilangan itu adalah 4. Kita masukkan rumusnya. 5/100 dikali A sama dengan 4. Kita nyari nilai A, maka si A sama dengan 4 dikali 100/5. Karena 5/100 ini pindah ruas jadinya 100/5 ya. Harusnya itu 4 dibagi 5/100. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, pecahan yang di bawah itu dibalik sehingga nanti jadinya dikali ya, atau dikali silang. Hasilnya si A adalah 80. Nah, ini nilai A. Sekarang kita cari 20% dari si A. Maka 20/100 dikali 80 sama dengan 16. Kenapa langsung kita jawab 16? Nah, di sini 20/100 ini bisa sama-sama kita bagi 20. 100 bagi 20 itu hasilnya 5. 20 bagi 20 hasilnya 1. Jadi tinggal 80 dibagi 5 hasilnya 16. Sampai di sini paham ya teman-teman? Kita langsung ke pembahasan yang kedua. Soal yang kedua. Jika X sama dengan 4, maka Y X/4 dikurang X/5 ditambah X/6 dikurang X/8 adalah. Nah, kita masukkan nilai X-nya nih teman-teman ke rumus Y. Kita masukkan 4/4 dikurang 4/5 ditambah 4/6 dikurang 4/8. Ini kita perkecil dulu nih teman-teman. Kita perkecil dulu. 4 dibagi 4 itu 1. Dikurang 4/5 itu tetap aja. Kemudian 4/6, nah bisa sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2 kan 2. 6 dibagi 2 3. Begitu juga dengan 4/8, bisa sama-sama kita bagi 4. Jadi 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Sampai sini sudah bisa dikerjakan. Tapi karena ini sifatnya penambahan dan pengurangan bilang pecahan, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Sehingga nih teman-teman bisa hitung di rumah, hasil akhirnya menjadi 11/30. Paham? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga. Ingat sebelumnya teman-teman, kalau nilai berpangkat dibagi dan dikali, itu kalau dia dikali maka pangkatnya ditambahkan, kalau dia dibagi maka pangkatnya dikurangkan. Nah, di sini itu penjumlahannya dalam bentuk pembagian. Jadi nanti pangkatnya dikurangkan. Kerjakan dulu yang dalam kurung nih teman-teman. Kita pindahkan nih yang 16 P4 Q5 R3. Kita pindahkan. Kemudian yang di dalam kurung ini kita bagi. 8 bagi 2 itu 4. P pangkat 2 dibagi P itu jadinya P aja. Q pangkat 1 dibagi Q pangkat 1 kan habis. Jadi nggak usah ditulis lagi.
Nah, R pangkat 3 dibagi R pangkat 1 berarti 3 dikurang 1 hasilnya 2. Jadi 4 pi R kuadrat. Tinggal kita bagi nih yang ini. Hasilnya 4 P pangkat 3, Q pangkat 5, dan R. Paham ya? Kita lanjut ke soal yang keempat. 3,5 dibagi 3/4 ditambah 3/5 dikali 2/3. Nah, ini kita jadikan dulu dalam bentuk pecahan aja biar lebih mudah. Karena di sini udah pecahan, jadi 3/5 ini kita jadikan dalam bentuk pecahan dulu. 3,5 ini bentuk pecahannya 3/1/2 dibagi 3/4 ditambah 3/5 dikali 2/3. Oke, nah kemudian kita biar sama semuanya, yang pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa. Jadi yang pecahan campuran nih seperti ini ya teman-teman. 2 dikali 3 6 ditambah 1 7. Jadi diturunkan 7/2 dibagi 3/4 ditambah 5 dikali 3 kan 15 ditambah 3 18. Jadi 18/5 untuk pecahan biasanya dikali 2/3. Nah, di sini teman-teman udah bisa langsung bagi dan langsung dikali dulu. Maka hasilnya nanti 14/3 ditambah 12/5. Kita samakan penyebutnya nih ya. Kita samakan penyebutnya sama-sama kayaknya 15 ini. Oke, 15. 15 berarti 15 dibagi 3 5, 5 kali 14 70, 15 dibagi 5 3, 3 dikali 12 36, hasilnya nanti 106/15. Ini kita bisa jadikan pecahan campuran, jadinya 71/15. Sebenarnya itu kalau teman-teman pengen cepat, jalan ini itu udah nggak usah dikerjakan yang ininya, langsung aja cepat sampai sini set langsung ke sini. Tapi karena ini kita mau bahas dulu biar paham nih datangnya dari mana sih nilai ini, makanya jawabannya sedikit lebih panjang. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Nih, diketahui bentuk umum dari persamaan x kuadrat dikurang 3 sama dengan 4 dikali x dikurang 2 adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Tentukan nilai a, b, dan c dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, yang ini dulu nih teman-teman. Nih, persamaan yang ini kita masukkan dulu ke bentuk umumnya. Oke, masukkan dulu ke persamaan umum. Jadi x kuadrat dikurang 3. Nah, karena ini kan positif nih teman-teman, karena dia pindah ruas jadinya negatif, jadinya min 4x. Nah, karena ini pindah ruas juga, tadinya negatif jadi positif, ditambah 8 sama dengan 0. Maka hasilnya x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. 5 ini dari mana? Dari min 3 ditambah 8, hasilnya 5. Kemudian kita masukkan ke persamaan umum. Nilai A-nya 1, B-nya min 4 nih, A-nya nih di sini. A-nya 1, di sininya B-nya min 4, kemudian C-nya positif 5. Jika dimasukkan dalam bentuk umum, maka 1x kuadrat ditambah min 4x ditambah 5 sama dengan 0. Jadi x kuadrat, karena 1 nggak usah ditulis, x kuadrat plus ketemu min, jadinya min, minus 4x jadinya kurang 4x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini untuk pembahasan 5 soal pada video sebelumnya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan tentang perbandingan. Jadi dalam perbandingan ini ada dua konsep, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai. Nah, perbandingan senilai ini biasanya kita kenal dengan berbanding lurus. Jadi contoh misalnya nih ya teman-teman, nih contohnya hari kerjanya dan jumlah produksi. Semakin lama hari kerja, semakin banyak jumlah produksi. Artinya
Jika nilai si A itu semakin bertambah, maka nilai si B juga akan semakin bertambah. Jadi sama-sama semakin bertambah. Ini dinamakan dengan perbandingan senilai atau berbanding lurus. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, dalam 5 hari suatu pabrik sepatu mampu memproduksi sebanyak 150 pasang sepatu. Berapa pasang sepatu diproduksi dalam waktu 10 hari? Nah, logikanya nih teman-teman, dalam 5 hari aja sudah bisa memproduksi 150 sepatu, apalagi dalam waktu 10 hari kan? Nah, kita langsung kerjakan. 5 hari itu bisa 150. Kalau 10 hari bisa berapa pasang sepatu nih? Logikanya semakin lama harinya, semakin banyak dong sepatu yang dihasilkan. Jadi kalau untuk rumusnya, karena udah kita tahu nih ternyata ini perbandingannya perbandingan senilai, kita langsung saja kita kali silang. Dikali silang 5/10 dikali sama dengan 150 per X. X nya ini banyak sepatu, jadi kita kali silang 5 kali X 150 kali 10. Kemudian hasil X-nya adalah 300. Nah, jadi 300 ini bisa dihasilkan dalam waktu 10 hari. Nah, itu tentang perbandingan senilai. Sedangkan perbandingan berbalik nilai, yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai ini di mana jika suatu variabelnya misalnya kita nih A, si A itu nilainya bertambah, maka variabel lainnya nilainya akan berkurang. Nah, biasanya pada perbandingan berbalik nilai ini membahas tentang kecepatan, waktu tempuh, jarak. Nah, itu yang berkaitan dengan berbalik nilai. Contohnya nih, pada kecepatan dan waktu tempuh. Jika semakin cepat kecepatannya, maka semakin sedikit waktu tempuh yang dilaluinya. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya tentang konsep perbandingan berbalik nilai? Kita langsung nih masuk ke contoh soalnya. Suatu pekerjaan bisa selesai oleh 8 orang pekerja dalam waktu 5 hari. Maka 4 orang pekerja bisa menyelesaikan dalam waktu berapa hari? Nah, logikanya nih, semakin banyak pekerja kan semakin cepat. Nah, kalau pekerjanya sedikit, maka makin lama juga kan pekerjaannya selesai. Nah, dalam waktu 5 hari, 8 orang bisa melakukan pekerjaannya nih. Tapi dalam waktu berapa hari kalau dikerjakan hanya dengan 4 orang? Kita simbolkan aja harinya dengan X. Jadi kita langsung masuk ke rumus, dikali silang aja teman-teman ya. Nah, sehingga kalau kita kali silang teman-teman, 8 dikali 5 sama dengan 4 dikali X. Nah, 8 dan 4 ini sama-sama kita bagi 4. 8 dibagi 4 sisa 2, 4 dibagi 4 habis. Jadi si X nilainya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, mudah ya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, kita langsung masuk ke soal yang sering muncul dalam tes SKD CPNS untuk tes intelijensi umum. Nah, soal yang pertama, sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 40 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 30 liter bensin, maka jarak yang ditempuh menjadi berapa? Kita cari tahu dulu nih teman-teman, soal ini itu tentang perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, misalnya nih dalam 4 liter aja dia udah habis udah menempuh jarak 40 km. Kalau 30 liter berarti logikanya jaraknya semakin jauh dong. Berarti ini itu perbandingan senilai. Langsung aja kita kerjakan. Kalau untuk perbandingan senilai kita kali silang. Jadi 4/30 sama dengan 40x, kita kali silang. 4x sama dengan 40 dikali 30. Jadi si x tadi. Nah, ini kan
kita bisa langsung bagi nih teman-teman. 40 dibagi 4 itu hasilnya 10. 10 dikali 30 dapatnya 300. Jadi si X nilainya 300. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Paham ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Suatu pekerjaan dapat selesai dalam waktu 30 hari, dikerjakan oleh 10 orang. Jika dikerjakan oleh 15 orang, maka akan selesai dalam waktu berapa hari nih teman-teman? Kita lihat dulu soalnya. Ini berbanding senilai atau berbanding terbalik? Kok berbanding terbalik? Berbalik nilai, oke. Nah, jadi dalam waktu 30 hari itu bisa diselesaikan oleh 10 orang. Kalau pekerjanya 15 orang, berapa hari nih butuh waktunya? Logikanya kan semakin lama waktu, semakin banyak orangnya, maka semakin cepat pekerjaannya. Jadi ini itu termasuk ke dalam soal berbalik nilai. Nah, jadi kalau udah kita tahu ternyata ini adalah soalnya tentang berbalik nilai, maka kita langsung kalikan aja nih teman-teman. Langsung dikalikan dengan sesamanya. Tidak usah dibalik nilainya. Jadi 10 dikali 30 sama dengan 15 dikali X. Nah, 30 itu kan kalau kita langsung kerjakan 30 dibagi 15 itu udah bisa. 30 bagi 15 dapatnya 2. 15 bagi 15 habis. Jadi X-nya 10 dikali 2, 20. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Kita langsung lanjut ke soal ketiga. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 40 hari oleh 12 orang. Setelah bekerja 20 hari, pekerjaan terhenti selama 12 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini teman-teman, kalian harus kurangkan dulu nih waktu total yang diberikan, yaitu 40 hari, dengan total hari yang sudah dikerjakan. Jadi mereka kan dari 12 orang ini sudah bekerja 20 hari nih teman-teman. Jadi 40 dikurang 20, maka sisa hari kerjanya adalah 20 hari. Seharusnya kan 20 hari ini itu bisa selesai oleh 12 orang. Tapi karena ada libur nih teman-teman, ternyata pekerjaannya PPKM atau tidak boleh kerja dulu selama 12 hari, maka sisa kerjanya itu cuma 8 hari. Jadi butuh penambahan pekerja. Nah, kita langsung cari jalannya. Kita langsung cari jawabannya. Nah, jawabannya fokusnya 20 hari sisa pekerjaan ya. 20 hari bisa dikerjakan oleh 12 orang. Kemudian sisa yang 8 hari ini bisa dikerjakan berapa orang? Otomatis kan 12 ditambah X orang. 12 ditambah X orang. Biar mudah mengerjakannya ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung kalikan aja. 20 dikali 12 sama dengan 8 dikali 12 ditambah X. 20 dikali 12 240, 8 kali 12 96 ditambah 8 kali X 8X. Nah, kemudian teman-teman, karena ini kita harus pindah ruas ya, si 96 kita pindah ruas, maka jadinya pengurangan. 240 dikurang 96 sama dengan 8X. Nah, 240 dikurang 96 144. Yang 8 ini kita pindah ruas, jadi bagi. Jadi 144 dibagi 8 sama dengan 18. Jadi si X-nya tambahan orangnya itu adalah 18. Ini jawabannya berarti D. Nah, ini cara tercepatnya ya teman-teman. Kalau menurut aku, kadang ada juga orang yang nyari dulu 8 hari itu butuh berapa orang. Kemudian nanti baru dikurangkan dengan orang awalnya nih. Jadi
Kalau menurutku itu bisa mengecoh ya, bisa mengecoh jawaban kita. Jadi mending langsung seperti ini aja. Jadi 12 ditambah X orang gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasan soal nomor 4. Sepertinya soal nomor 4 ini juga sama seperti soal nomor 3 ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya, kita bahas. Nah, suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 20 orang selama 15 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 6 hari, berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan? Jadi, kita langsung kerjakan aja teman-teman. 20 orang itu bisa selesai selama 15 hari. Nah, kalau untuk 6 hari kira-kira harus berapa nih penambahan pekerjaannya? Jadi 20 ditambah X orang dapat bekerja selama 6 hari. Kita langsung kali aja. 20 dikali 15 sama dengan 6 dikali 20 ditambah X. 20 dikali 15 kan 300, 6 dikali 20 120, 6 dikali X 6X. Nah, karena si 120 ini kita pindah ruas, jadinya tandanya jadi kurang ya. 30 dikurang 120 sama dengan 6X. Nah, kita cari si X-nya ini. Karena 6-nya harus pindah ruas, jadinya bentuk penjumlahannya itu dibagi. Jadi 180 dibagi 6. Nah, si nilai X ini adalah 30. Jadi kalian udah langsung dapat jawabannya. Jadi tambahan orangnya atau yang kita simbolkan dengan X adalah 30. Jadi jawabannya A. Kita langsung ke soal terakhir, soal kelima. Pak Amri mampu menggali sumur dalam waktu 30 hari, sedangkan Pak Banu dapat menyelesaikan dalam waktu 15 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, maka waktu yang diperlukan menggali sumur adalah. Nah, logikanya nih teman-teman, kalau mereka gabungan, maka semakin cepat dong waktunya untuk menggali si sumur. Gimana cara nyarinya teman-teman? Kita simbolkan aja nih. Si T itu dengan waktu. Jadi untuk satu per waktu, satu kali pekerjaan dibagi waktu sama dengan satu pekerjaan dikurang waktu yang pertama ditambah satu pekerjaan dibagi waktu yang kedua. Kita masukkan waktu-waktunya nih teman-teman, waktu Pak Amri dan waktunya Pak Banu ke dalam rumus ini. Nah, karena waktunya Pak Amri 30, kita masukkan di T1. 1 per 30 ditambah waktu Pak Banu 1 per 15. Nah, ingat teman-teman, kalau penjumlahan dan pengurangan penyebutnya harus disamakan. Nah, kalau yang cocok dari 30 dan 15 ini kan kita langsung aja penyebutnya kita samakan menjadi 30. 30 dibagi 30, 1 dikali 1, 1. 30 dibagi 15 dapatnya 2. 2 dikali 1, 2. Jadinya 1 ditambah 2 per 30. 1 per 30. Nah, kita kan mau nyari si T tanpa ada embel-embel 1 per T-nya. Jadi si satu kita pindah ruas. Jadi 1 per 330. Nah, kalau udah dapat hasil yang seperti ini, maka 3 per 30-nya kita balik. Jadi 1 dikali 30 per 3. Langsung aja 30 per 3. Maka T-nya sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman? Kalian bisa coba di rumah nantinya soal-soal seperti ini. Kalian tinggal ubah aja dari angka-angkanya. Kemudian kalian coba sendiri di rumah. Kemudian cari soal-soal di internet, di Instagram, atau dari buku-buku CPNS. Kemudian kalian kerjakan. Nah, itu agar kalian terbiasa untuk menghitung dengan cepat.
Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang beberapa soal yang sering muncul dalam tes SKD CPNS. Semoga dengan penjelasan yang agak menjelimet ini teman-teman bisa paham dan mengerti ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.